izin Pak. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Bali, Kasikdis. Yang saya hormati Bapak Ibu staf pimpinan SMK Negeri 3 Singaraja, Bapak Ibu manajemen SMK Negeri 3 Singaraja, Bapak Ibu guru SMK Negeri 3 Singaraja. Nah, pertama-tama dengan rasa yang berbahagia Pak, saya mengucapkan selamat datang di SMK Negeri 3 Singaraja. Kalau dulu kita bertim di Sukesade, sekarang Bapak harus bertim ke saya sekarang ya. Mungkin di sini saya menyampaikan lebih jauh tentang SMK Negeri 3 Singaraja. Saya berada di sekolah ini tanggal 7 September Pak, pertama kali di sekolah ini. Terus yang saya amati selama sebulan, kurang lebih sebulan, itu di sini tempatnya guru-guru pintar semua Pak. Saya aja sampai terkejut saya. Nah, di SMK Negeri 3 Singaraja ini adalah gudang-gudang yang guru pinter, tinggal saya memfasilitasi untuk menjadikan guru-guru atau pemimpin-pemimpin hebat di masa depan. Karena bagi saya kecolongan, kan benar kecolongan kan, seharusnya kan dari sini kepala sekolahnya, itu maksudnya. Jadi saya menyiapkan guru-guru SMK Negeri 3 Singaraja ke depan menjadi pemimpin-pemimpin hebat. Nah, jumlah gurunya di sini adalah 148 Pak. Terus sudah gitu pegawainya 56 dengan 10 konsentrasi keahlian. Ini adalah sekolah yang besar dengan luasnya adalah 4,2 hektar. Kalau dulu ini adalah sekolah, kan Bapak kasih tahu, adalah sekolah teknologi nomor 1 di Bali. Nah, saya ingin mengembalikan citra itu supaya SMK Negeri 3 Singaraja menjadi sekolah nomor 1 di Bali lagi. Tentu Bapak harus bantu saya. Saya mohon bantuan daknya Pak ya, untuk bikin showroom di depan supaya nanti saya ingin branding sekolah ini kelihatan di depan itu sudah ada perubahan gitu. Nah, itu program-program nanti yang saya jalankan terutama adalah program-program terkait dengan kurikulum merdeka gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti saya minta Bapak membuka kegiatan ini, workshop ini, baru kemudian ngasih materi terhadap workshop ini. Nah, apabila dalam penyambutan ada yang kurang berkenan, misalnya ada kesalahan dari kami, saya untuk mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Pak Sekdes, tapi saya mohon maaf Pak, ingat bantuan daknya untuk saya. Oke, terima kasih banyak. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Mohon izin Bapak Ibu berdiri, dilihat semuanya. Jadi saya pakai izin, pakai sepatu kek nasaburo. Semua ring pengantar acara bergalah sana ketiga rejika tiang ini ajang legrayang yang adalah podcast dekade pengajar umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati Kepala SMK Negeri 3 Singaraja Nyoman Lilot ya, yang kepala sekolah baru ya, perawan di sarang penyamun. STM kan begitu. STM kan terkenalnya adalah laki-laki gitu kan, tapi sekarang udah banyak yang perempuan ya, jadi sudah ada reformasi, perubahan dan sebagainya. Yang saya hormati analis SDM yang tidak asing bagi Titian karena sudah sering ketemu juga
Begitu juga yang hormati para wakil kepala sekolah, ya. Katanya adalah tadi dikatakan senior ya Pak ya, senior, gitu. Bukan senang istri orang, bukan juga seniman, istri apa senang istri teman. Yang saya hormati Bapak Ibu guru semuanya, Bapak Ibu guru semuanya yang berbahagia, dan tidak asing juga bagi Titiang Bapak Ibu semuanya, karena Titiang sudah sering juga ke SMK Negeri 3 Singaraja. Waktu itu Pak Nyoman Suwastikel makin sampun purna. Habis itu ada Pak Bawo, ya, Pak Bawo juga sempat, yang saat ini kedua Seririt ya. Dan hari ini juga yang kira bahwa ini bukan pertama kali Titiang hadir ke sini, dan Titiang waktu masih di bidang SMK, ya, bidang SMK beberapa bulan yang lalu ditugaskan di sekretariat, karena masa kerja mungkin lagi sebentar sampai 2025, tapi berusaha supaya tidak kelihatan usianya 56 gitu ya, seperti ini, tapi tak bisa ditutupi ternyata. Tadi pembawa acara berpantun, kita berpikir tadi apa ya pantunnya gitu kan, mencoba membalas ya. Pohon leci buahnya lebat, buahnya dipetik setengah matang. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat, gurunya cantik dan ganteng-ganteng. Mudah-mudahan nyambung, karena matang itu kan bahasa Indonesia, jadi dibuat-buat supaya menjadi ganteng gitu ya. Baik Bapak Ibu yang Titiang hormati, sebelumnya Titiang bermaklumkan bahwa Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Olahraga Provinsi Bali, Bapak KN Bui Jaya Wibawa, tidak bisa hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Jadi beliau menugaskan saya bersama dengan Bapak Ibu untuk bisa mengawali kegiatan yang sangat penting ini. Tentu pertama kali marilah kita mengaturkan puja pengasuti amayu bahagia kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan dan rahmatnya bahwa kita bisa bertemu dalam acara yang sangat penting sekali, berupa kegiatan workshop peningkatan kapabilitas guru, pegawai, dan tenaga kependidikan gitu. Tentu pada kesempatan yang baik ini Titiang menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya. Saya kira bahwa Bapak Ibu sudah memiliki pengalaman yang luar biasa mengelola SMK yang sering dikatakan STM, tetapi karena adanya perubahan-perubahan itulah bahwa kita memang harus terus berupaya meningkatkan diri untuk bisa mengikuti perkembangan yang ada. Makanya memang benar kata orang bahwa untuk belajar itu tidak ada batas waktunya. Sampai kapanpun, sampai besok pun ajal kita bahwa akan menjemput, kita harus terus mengembangkan diri dan harus terus belajar supaya kita tidak tertinggal oleh zaman. Saya kira hari ini adalah merupakan kegiatan yang sangat penting, dan saya berharap Bapak Ibu untuk bisa mengikuti ini sungguh-sungguh. Dan tentu kami juga berterima kasih bahwa SMK 3 Singaraja memang kami amati betul beberapa prestasi yang sudah diraih, yang dulunya memang sekolah yang pertama terbaik. Saya kira bahwa ini harus dijaga terus, dan kami merasa senang bahwa
baru masuk ke SMK 3 Singaraja, bukan hari ini juga saya mengatakan bahwa aura sekolah itu sudah suasana yang kondusif, yang nyaman, lingkungan yang bersih gitu, lingkungan yang bersih. Ini supaya tetap dijaga, ya, tetap dijaga hubungan kerja kita. Barangkali usul kami ya nanti barangkali toiletnya bisa diperbaiki supaya kelasnya lebih bagus lagi. Mohon bantuannya ke provinsi gitu. Tapi showroom dulu Pak. Dari sini Pak. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, memang kita terus mengupayakan. Memang salah satu tugas kita adalah bagaimana kita terus meningkatkan SMK ini mau berubah. Karena sekaranglah peluang kesempatan SMK itu bisa menunjukkan diri. Dengan adanya perubahan, saya kira bahwa program-program pusat dengan adanya kegiatan pengembangan vokasi ini sebenarnya peran kita SMK. Kalau dulu adalah kita berbicara yang namanya uang, NEM, ya, kita SMK selalu kalah nilainya dibandingkan dengan SMA. Tetapi sekarang itu sudah tidak ada ukuran itu. Ukuran untuk pendidikan sekarang dipakai raport pendidikan. Yang raport pendidikannya kadang-kadang tidak dipublish secara umum. Ya, sekaranglah kesempatan SMK untuk bisa menunjukkan diri anak-anak kita berbagai inovasi-inovasi yang dikembangkan. Yang salah satunya yang diminta oleh kepala sekolah supaya dikembangkan TEPA. Dan saya kira ini adalah yang memang harus kita wujudkan sebagai bentuk bahwa kegiatan pengembangan vokasi itu benar-benar kita sudah lakukan dengan kondisi perkembangan zaman yang ada. Kalau dari sarana prasarana yang kami lihat di SMK 3 Singaraja tidak kalah dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lainnya. Tinggal adalah Bapak Ibu membuat inovasi yang merupakan produk-produk yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, ya, Contohnya barangkali sekarang ada motor listrik. Kemarin juga kami dengar ada pengolah kopi, ya, mesin pengolah kopi. Cuman memang perlu ada pendekatan dengan Duki untuk pemasarannya. Ya, itulah kesempatan SMK sekarang untuk bisa menunjukkan diri kalau memang kita bisa berinovasi. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang hari ini barangkali kami tidak tertata karena tidak membawa slide, ya. Kami yang alur itu Bapak Ibu yang pasti bahwa itu yang sangat senang sekali untuk bisa bertemu Bapak Ibu pada hari ini. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa memberikan semangat, memberikan motivasi bagi kita untuk kemajuan pendidikan khususnya di SMK 3 Singaraja dan umumnya yang ada di Provinsi Bali. Jadi kami akan mengawali tentu apa yang harus kita sepakati bersama Bapak Ibu bahwa tujuan dari pendidikan saya kira Bapak Ibu sudah tahu betul adalah untuk mewujudkan manusia Indonesia, ya, sumber daya manusia Indonesia yang memiliki watak dan karakter yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari tujuan pendidikan nasional itulah bahwa visi daripada pembangunan pendidikan yang dibuat oleh kementerian adalah untuk mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, profesional, memiliki akhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, jadi profil pelajar Pancasila adalah siswa yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, siswa yang berkebinekaan global, siswa yang memiliki jiwa gotong royong, siswa yang memiliki nalar kritis, mandiri dan kreatif. Ya, saya kira itulah arah pembangunan pendidikan sekarang. Jadi adalah siswa yang mampu untuk berkolaboratif,
yang siswa yang punya nalar kritis dan kreatif dan mandiri. Ya, saya kira bahwa di sini adalah sudah banyak guru penggerak termasuk ibu kepala sekolah pun juga sering memberikan materi ke sekolah-sekolah yang lain. Itulah sebenarnya yang ingin diarahkan dari pembangunan pendidikan yang ada sekarang. Nah, terhadap hal itu Bapak Ibu, bahwa kebijakan yang diambil oleh Dinas Pendidikan Provinsi Bali tentu akan mengambil nilai-nilai terhadap visi tersebut yang dituangkan oleh visinya Bapak Gubernur. Namun Satketel Loko Bali termasuk juga visi daripada Dinas Pendidikan adalah untuk mewujudkan SDM yang cerdas, kompetitif dan memiliki jati diri. Saya kira bahwa antara visi pusat, visi provinsi Dinas Pendidikan itu harus sejalan apa yang menjadi visi daripada satuan pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa untuk bisa menghasilkan apa yang menjadi arah kita ke depan yang sudah dituangkan dalam visi di sekolah, tentu ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yang harus kita laksanakan. Karena di dalam suatu organisasi, dalam suatu lembaga, bahwa seorang guru ataupun juga tenaga pendidik yang lainnya itu harus memiliki jiwa kinerja yang bagus, ya. Artinya bahwa kita harus bekerja bersama-sama. Karena apa yang menjadi arti daripada kegiatan ini adalah peningkatan kapabilitas guru dan pegawai pendidikan. Kalau kita lihat kapabilitas adalah merupakan pengertian dari kemampuan seorang pegawai atau seorang guru untuk meningkatkan profesionalismenya, ya, untuk mengeksplor terhadap kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki. Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan ini Bapak Ibu akan bisa mengembangkan potensi Bapak Ibu yang ada untuk bisa menggiring kepada para siswa kita menemukan potensi, minat dan bakatnya. Karena sesuai dengan kurikulum Merdeka, tujuannya adalah untuk mampu menggali potensi, minat dan potensi kemampuan anak-anak, sehingga mereka nanti kalau kita lihat SMK, mereka mampu akan bekerja, memiliki keterampilan, memiliki skill yang bagus nanti itu untuk bisa terjun ke masyarakat. Karena kan memang pengertian SMK itu adalah sekolah menengah kejuruan yang mempersiapkan peserta didiknya untuk dapat bekerja pada bidang tertentu. Itu kan pengertiannya ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada penjelasan pasal 15. Bapak Ibu yang kita hormati, bahwa di dalam membangun kinerja kita ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah disiplin, yang kedua adalah hierarki, yang ketiga adalah loyalitas, yang keempat adalah budaya kerja. Inilah yang harus kita pegang supaya apa yang visi daripada sekolah itu bisa tercapai. Yang pertama adalah disiplin. Ini memang penting yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Tetapi apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi, bahwa disiplin dari teman-teman di SMK 3 ini luar biasa. Jam 6.30 sudah ada di sekolah ya Bu. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Saya kira bahwa ini harus kita jaga. Kita harus memberikan contoh kepada anak-anak kita, ya. Kita harus memberikan contoh. Artinya disiplin, ya. Disiplin ini penting. Kalau memang jam 7.30 harus sudah belajar, seharusnya jam 7.30 kita sudah memulai pembelajaran. Bukan jam 7.30 kita masih di ruang guru baru berangkat ke belum lagi sisiran, sampai di ruang kelas sudah berapa waktu yang kita habiskan, sehingga waktu belajar kita tidak cukup, ya.
Saya kira ini yang memang disiplin ini memang menjadi peranan penting bagi semua orang untuk bisa mewujudkan apa yang kita harapkan. Nah, terhadap hal itu Bapak Ibu, saya kira bahwa Bapak Ibu guru ini kan selalu akan menjadi contoh bagi yang lainnya. Saya kira bahwa ada 4 kompetensi yang harus Bapak Ibu guru pegang ya di dalam melaksanakan tugas-tugas Bapak Ibu guru. Kalau kita lihat Undang-Undang 14 tahun 2005 itu ada kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kemandirian, dan kompetensi sosial, kan begitu. Jadi ini yang harus kita pegang, karena disiplin ini bagian dari pengembangan kompetensi yang Bapak Ibu miliki. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu kembangkan terkait dengan penyiapan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran, yang kiranya bahwa perubahan terhadap pembelajaran itu terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Karena itulah kompetensi profesional Bapak Ibu harus Bapak Ibu kembangkan, ya, harus kita ikuti. Kita harus mau berubah, ya. Jadi kalau mau berubah memang tidak nyaman, membutuhkan suatu keyakinan dan keberanian untuk kita berubah. Saya kira bahwa kita pasti mampu untuk melakukan itu. Bagaimana pada saat COVID Bapak Ibu tidak bisa komputer, dipaksa dengan menggunakan komputer, nyatanya bisa, ya. Jadi kita tidak usah mengeluh terhadap perubahan, tetapi kita harus berusaha untuk mengikuti supaya kita tidak tertinggal. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu adalah kompetensi kepribadian. Nah, ini yang penting. Bapak Ibu guru adalah menjadi contoh bagi yang lainnya, bagi siswa kita. Bapak Ibu guru benar dikatakan sebagai model bagi siswa kita. Karena itulah bahwa apapun tindak tanduk dan tingkah laku Bapak Ibu akan diikuti oleh para siswa kita. Karena itulah bahwa kita harus menjadi contoh bagi siswa. Penampilan kita juga harus rapi, sikap kita pada saat di sekolah juga harus bagaimana selayaknya seorang guru, sikap kita di masyarakat, sikap kita di media sosial pun juga akan diikuti oleh siswa, ya, oleh siswa. Jadi itu akan diikuti. Karena itulah saya kira bahwa sering diingatkan kepada Bapak Ibu, hati-hati menggunakan media sosial, ya, hati-hati menggunakan media sosial. Karena kita diikuti oleh para siswa kita. Jangan sampai nanti hal-hal yang tidak seharusnya kita sampaikan di media sosial, Bapak Ibu share di sana, ya, anak-anak kita akan melihat apa yang di-share. Nah, ini akan menjadi contoh yang tidak baik bagi siswa kita. Jadi media sosial itu akan baik kalau bagus kita memanfaatkan, dan akan jahat kalau kita salah menggunakan. Banyak yang sudah terjadi seperti itu, ya. Dan kami memantau itu betul terhadap media sosial perkembangan anak-anak, termasuk juga kemarin kami sempat share ibu kepala sekolah. Ibu kepala sekolah ini anak siapa? Gitu. Ini anak siapa seperti ini? Karena kami ambil ini nggak tahu ini kok rasanya pakaiannya ada pakaian adat, tapi setelah dibuka, wah ini ternyata benar anak siapa kita. Dilihat logonya apa? Karena di video nggak jelas, terpaksa kita minta tolong kepada orang yang bisa IT untuk melihat logo sekolah. Ternyata logonya sama seperti yang ada di baju olahraga Bapak Ibu. Jadi untuk mengantisipasi supaya tidak viral, ya, kami segera berkomunikasi dengan kepala sekolah dan itu sudah ditindaklanjuti. Artinya apa? Bahwa kita pun juga harus mengamati terhadap perkembangan kondisi anak-anak lewat apa? Lewat medsosnya dia, ya. Jangan sampai nanti anak-anak kita kebablasan dengan adanya teknologi yang semakin maju ini, ya.
Jadi diharap bahwa medsosnya anak-anak pun juga sebenarnya harus kita patuh, ya para wali. Karena memang kalau dilihat dengan kurikulum Merdeka ini kan ada yang namanya asesmen diagnostik, toh. Artinya kita harus asesmen terhadap lebih awal, ya, terhadap pribadinya, terhadap kemampuannya. Karena dari sana kita akan mampu menemukan potensinya. Oh, ternyata anak ini di medsos ini adalah begini, potensinya adalah apa gitu, bisa dikembangkan berikutnya ke arah yang benar, bukan ke arah yang salah. Tapi kalau video yang kemarin yang kira itu arah yang salah ya Bu ya, arah yang salah. Saya kira ini supaya dibina anak-anak kita tidak melakukan hal-hal seperti itu. Jadi memang selayaknya bahwa kita sekali-sekali mengamati terhadap medsos yang dipilih anak-anak kita supaya jangan sampai kebablasan, jangan sampai kebablasan. Ya. Yang berikutnya tentu adalah kompetensi sosial, ya, kompetensi sosial, hubungan baik kita antara Bapak Ibu di sini, hubungan baik Bapak Ibu di masyarakat ini supaya dijaga betul. Kenapa? Karena kita memang lebih banyak berada di sekolah dibandingkan di rumah. Karena itulah hubungan baik antara teman-teman di sekolah supaya dijaga, jangan ada blok-blokan, ya. Artinya kalau barangkali kita tidak berkenan dengan apa yang menjadi kebijakan siapapun di sana, lebih baik itu dikomunikasikan, bukan dibawa ke media sosial ataupun juga kita berbicara di luar yang tidak semestinya media tempat kita bicara terhadap masalah-masalah yang ada di sekolah. Jadi ada yang kutip Bapak Ibu baru saja kita baca terkait dengan sastra. Wasita nimitante menemu Laksmi, wasita nimitante menemu duga, wasita nimitante menemu mitra, wasita nimitante menemu apa lagi satu pati, ya. Karena berbicara kita bisa menemukan kebahagiaan. Karena berbicara kita bisa menemukan pahala. Karena berbicara kita bisa menemukan kesusahan. Karena berbicara kita bisa menemukan mitra, ya. Karena berbicara kita bisa menemukan teman, mitra kan teman, ya. Ya, artinya apa? Kenapa kami menyinggung seperti itu? Bahwa ini harus memang kita jaga bersama dengan teman-teman kita. Hati-hati kita berbicara, menyampaikan hal-hal yang tidak sepatutnya. Jangan sampai itu akan merusak suasana dan situasi terhadap lingkungan kerja kita. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu yang tadi tidak katakan disiplin, yang kedua adalah terkait dengan loyalitas. Ini juga yang penting. Saya kira bahwa kehidupan kita, nafkah kita, sumber kehidupan kita berada di SMK 3 termasuk juga di pendidikan. Inilah harusnya loyal yang harus kita berikan kepada lembaga, loyal yang harus kita berikan apa yang sudah menjadi keputusan yang diambil bersama-sama, itu yang harus dilakukan, ya, bahwa kita memang bekerja penuh dengan loyalitas, artinya penuh dengan bertanggung jawab, siap untuk memajukan pendidikan khususnya yang ada di SMK Negeri 3 Singaraja yang sudah menjadi visi dan program yang sudah ditetapkan bersama-sama, gitu. Yang berikutnya adalah hierarki, ya, yang kira juga sama. Kalau di pendidikan ada kadis, ada sekretaris, kabid, ada kasih, ada subkoordinator. Saya kira di sekolah pun juga ada begitu, ada kepala sekolah, ada wakase, ada analis SDM, ada kaprok,
dan lain sebagainya. Dan saya kira bahwa ini harus ada hierarki. Artinya apa? Bahwa kita jangan mengambil suatu pekerjaan yang bukan menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Ya, artinya bahwa kita melaksanakan tugas. Ada sesegak Bali orang mengatakan kuping lewati talut. Kalau memang apa yang menjadi tugas kita, itulah yang harus menjadi yang harus kita kerjakan. Kalau itu sudah kita lakukan, saya yakin bahwa organisasi atau lembaga ini akan berjalan dengan baik. Nah, yang keempat Bapak Ibu, saya kira adalah budaya kerja. Kita sama-sama sepakat bahwa terhadap ASN ataupun juga pegawai pemerintah, bahwa kita memiliki yang namanya budaya kerja ASN berakhlak, ya, berakhlak. Jadi ini juga harus menjadi pegangan kita Bapak Ibu, yang menjadi pegangan kita. Berakhlak itu adalah berorientasi kepada pelayanan. Ini yang harus kita pegang. Saya kira Bapak Ibu adalah memberikan pelayanan kepada anak didik kita, sedangkan kami di Dinas Pendidikan Provinsi Bali memberikan pelayanan kepada para guru, para pegawai yang ada di satuan pendidikan. Jadi kita semua adalah sama-sama memberikan layanan kepada masyarakat. Karena itulah kita berusaha untuk memberikan layanan. Karena kita bergerak di bidang pelayanan, kata orang bahwa bibir kita harus naik 2 cm. Artinya tersenyum terus Bapak Ibu, ya, harus tersenyum. Jadi setiap orang datang merasa nyaman, setelah pulang pun juga bisa merasa nyaman. Ada anak didik kita datang ke sini merasa nyaman, mendapatkan layanan pendidikan yang baik dan benar. Setelah 3 tahun dia pulang merasa nyaman bahwa dia sudah memiliki keterampilan melalui sikap yang sering dikatakan bahwa siswa kita kompeten. Kompeten itu kan antara hard skill, soft skill, dan karakter yang seimbang. Saya kira itulah pelayanan yang harus kita berikan. Mudah-mudahan juga pelayanan kami memberikan rasa nyaman bagi Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu datang ke Dinas Pendidikan mau naik pangkat, ya, dilayani, setelah itu naik pangkatnya keluar dan bisa kita tersenyum untuk bisa menikmati layanan yang sudah diberikan. Mudah-mudahan bisa seperti itu, ya. Kalaupun ada yang belum, ada barangkali merasa ada hambatan, nanti silakan dikomunikasikan dengan analis SDM, pasti segera kami tindak lanjuti dengan cepat. Jangan sampai nanti tugas-tugas Bapak Ibu terganggu karena mengurusi hal-hal seperti itu, naik pangkat ataupun juga yang lain-lainnya. Ada juga kenaikan berkala dan lain sebagainya. Gitu. Yang berikutnya itu adalah A-nya itu adalah akuntabel, ya. Ber-nya adalah berorientasi pada layanan, A-nya adalah akuntabel, K-nya kompeten, L-nya loyalitas, K-nya kolaboratif, ya, berakhlak, ya. Jadi ini yang kalau itu kita laksanakan, ya saya kira bahwa luar biasa bisa kita memberikan layanan kepada anak-anak kita, ya, kepada masyarakat dan lain sebagainya. Ya. Bapak Ibu yang kita hormati, bahwa di dalam perkembangan teknologi yang ada sekarang pada abad 21, saya kira kita sudah semua sepakat bahwa hal yang harus kita lakukan di dalam melakukan pembelajaran itu yang sering dikatakan juga dengan 4C itu pun juga sama, ada kolaboratif, ada kreatif, ada kreatif, kolaboratif, critical thinking, gitu kan. Saya kira semua
hal-hal kata-kata yang terkait dengan itu adalah mengarah ke sana. Jadi kolaboratif itu adalah merupakan bagian yang sangat penting sekali. Sehingga kami sempat membuat suatu kata-kata gitu, mudah-mudahan enak didengar Bapak Ibu ya. Langkah maju harus kita pacu untuk menggapai apa yang ada di benakmu. Kolaborasi menjadi salah satu penentu untuk mewujudkan lulusan SMK yang bermutu. Jadi kolaboratif memang menjadi bagian penting. Karena itulah bahwa SMK itu harus berkolaboratif dengan dunia usaha, dunia industri. Ya, harus bersama-sama. Harus dia adanya link and match. Saya kira bahwa ini pun juga sudah sering disampaikan oleh pemateri, baik itu dari pusat maupun juga dari narasumber yang lainnya. Jadi link and match yang harus kita pegang di dalam membangun SMK, yang pertama adalah penyelarasan kurikulum yang harus Bapak Ibu lakukan setiap awal tahun pelajaran. Ya. Yang berikutnya ada ada guru tamu minimal 50 jam per kompetensi, per keahlian, per kompetensi, per mata pelajaran. Yang berikutnya ada upscaling, rescaling. Yang berikutnya ada teaching factory, ya, teaching factory yang rencananya kata mau dibangun dengan mohon bantuan dak. Tapi kalau untuk mohon bantuan dak supaya dapodeknya diperbaiki dulu, ya, dapodeknya diperbaiki. Di sana muncul bahwa Bapak Ibu belum punya ruangan itu. Setelah itu dia akan masuk ke Dak Krishna. Ke Dak Krishna baru Bapak Ibu mengajukan usulan. Nah itu akan memet ya, akan memet. Karena dengan bantuan dak itu lengkap ya. Satu unit gedungnya ditambah dengan alatnya gitu. Itu kisaran nilainya lumayan besar. Bangunannya saja sekitar 1,8 miliar, ditambah alatnya 1,5 miliar. Ada sekitar 3 miliar untuk membangun sebuah TEPA. Jadi mudah-mudahan berhasil ya. Tentu kami kawal, kami koordinasikan dengan bidang SMK. Karena berkaca dari SMK satu Sukosadana ya Bu ya. Sudah ada kopi resto Smik resto. Ya kalau di sini mungkin dikembangkan yang lainnya. Kalau link and match itu sudah bisa dilakukan, untuk bisa mendapatkan SMK pemadanan itu pasti lolos. Karena kuncinya untuk mendapatkan SMK pemadanan harus link and format 8+I. Di sana ada kontribusi daripada Dudi kepada SMK untuk memberikan bantuan, termasuk juga adanya komitmen serapan terhadap lulusan kita. Dan tentu kami sangat berbangga sekali bahwa siswa-siswa SMK 3 pun juga sudah ada yang mengembangkan mampu berwirausaha. Tadi apa yang disampaikan oleh Nomal bahwa ada siswa kita yang sudah berwirausaha dan mampu untuk mendapatkan penghasilan dan bisa menghidupkan dirinya sendiri. Saya kira ini adalah bagus. Ini yang harus kita pacu. Karena memang ada program dari direktorat yang namanya SPW, Sekolah Pencetak Wirausaha. Nah pada saat anak-anak ini belajar, mereka mampu mengembangkan wirausaha dan mereka bisa mendapatkan penghasilan. Nah itu adalah dibolehkan, malah disarankan untuk anak-anak kita untuk bisa melakukan itu. Karena SMK ini kan sekolah mengentaskan kemiskinan. Ya, kalau mereka mampu berwirausaha dan mampu menghidupi keluarganya dan dia adalah miskin, dia akan mampu memutus rantai kemiskinan. Jadi ini memang harus kita dorong. Dengan apa? Dengan kemajuan teknologi yang ada sekarang. Apakah dia dengan cara online ataupun juga memanfaatkan waktu-waktu lain dengan memanfaatkan sarana-sarana yang ada di
sekolah tidak apa-apa, tapi tetap pada tataran pengawasan kita. Karena memang kita mendorong. Karena SMK ini kan diharapkan nanti mereka bisa bekerja, bisa melanjutkan dan bisa berusaha. Kalau sekarang pada saat dia sedang melakukan pembelajaran mampu untuk berwirausaha, memang itu tujuan daripada SMK, untuk mampu anak-anak kita berwirausaha. Karena itulah memang kita harus dukung Bapak Ibu, kita harus dukung, ya harus dukung. Dari kurikulum Merdeka pun sebenarnya seperti itu. Kita harus bisa mendiagnosis terhadap kemampuan anak-anak, kira-kira anak ini akan melanjutkan, apakah dia akan bekerja, apakah dia juga akan berusaha. Ini pun juga harus kita bantu mereka. Kalau mereka berusaha, kira-kira usaha apa yang bisa dia kembangkan nanti, apakah dengan berkelompok dengan temannya. Ini juga harus kita gali potensi-potensi yang mereka miliki. Karena dengan kurikulum Merdeka, Bapak Ibu kan sebagai motivator, sebagai pendamping untuk mendorong kepada anak-anak kita untuk mampu terhadap 3 hal. Mereka bisa bekerja, mereka bisa melanjutkan, dan mereka bisa berwirausaha. Bapak Ibu yang kita hormati, saya kira itu ya yang bisa dapat Tidjang sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Hanya poin-poinnya saja, karena akan lebih dalam diulas itu dari narasumber-narasumber yang lainnya. Dan kami berharap bahwa Bapak Ibu terus mengembangkan diri, jangan pernah merasa saya sudah usia, saya sudah senior dan lain-lainnya, kita tidak mau belajar terus, karena bahwa perkembangan zaman ini akan bergerak terus. Saya kira bahwa kurikulum pun juga begitu, sudah berganti berapa kali kurikulum kita berganti, yang mengharuskan kita harus terus belajar. Yang sekarang adalah kurikulum Merdeka. Ini kalau kita lihat bahwa kurikulum kita sudah berubah sebanyak 13 kali sejak zaman Indonesia merdeka, dan tidak tahu nanti kedepannya akan seperti apa, dan kita harus mengembangkan diri, terutama di kemampuan Bapak Ibu menggunakan IT. Kalau itu tidak kita kembangkan, kita akan kalah oleh anak-anak kita. Mereka sudah lebih maju ya menggunakan itu, tetapi kita sebagai motivator tidak bisa mendampingi mereka, tentu kita akan tertinggal dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lainnya. Karena sekolah-sekolah yang lainnya, SMK yang lainnya itu bergerak terus semakin maju untuk mengejar inovasi-inovasi yang ada ya. Sekarang kita sudah ada sekitar 33 SMK pusat keunggulan, dan berbagai inovasi yang sudah dilakukan para SMK kita. Ada SMK kita sudah menemukan yang namanya aplikasi. Dia mampu untuk melihat anak-anak kita apakah dia belajar atau tidak pada malam harinya. Termasuk juga aplikasi yang lainnya yang harus kita kembangkan. Ya, yang harus kita kembangkan. Saya kira Bapak Ibu adalah di sini di bidang teknik pasti mampu mengembangkan aplikasi-aplikasi untuk memudahkan anak-anak kita mengikuti pembelajaran ataupun juga hal-hal yang lain, termasuk raport ya dan lain sebagainya. Termasuk juga yang namanya raport pendidikan, itu pun juga adalah merupakan aplikasi yang merupakan tolak ukur terhadap mutu sekolah kita ya. Itu tolak ukurnya ya. Itu dasarnya dari mana? Dasarnya dari AN, dari Dapodik, dari tracer study. Itu akan muncul ke raport pendidikan kita ya. Itu dasar. Saya kira itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Jadi kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Dengan mengucapkan atas izin Bapak Ibu semuanya, mengucapkan Om Awigena-mastu, kegiatan workshop peningkatan kapabilitas bagi guru dan tenaga pendidikan pada hari ini kita buka bersama-sama. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik.